Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat STR. Jumpa lagi dengan saya di channel yang sederhana ini. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan kota dan kawasan perkotaan, desa dan kawasan perdesaan. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak dari teman-teman yang bahkan sudah lulus atau yang masih kuliah sampai sudah semester akhir, itu banyak yang belum bisa membedakan apa sih kota dan kawasan perkotaan itu, kemudian desa dan kawasan pedesaan. Kita sering mendengar istilah city, kemudian kita sering dihadapkan dengan urban, kita juga sering mendengar istilah rural, kemudian kita sering hadapkan juga dengan village. Biar lebih jelas, saya akan mencoba menyajikan kerangka sistem administrasi di Indonesia, hubungannya dengan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Dari kerangka ini bisa kita lihat, ini adalah struktur administrasi dari negara sampai RT, sistem administrasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Ada kita mengenal negara, kemudian provinsi. Nah, provinsi itu terbagi dua. Di dalam provinsi ada terbagi dua, yaitu ada kabupaten dan kota. Artinya kabupaten dan kota itu adalah bagian dari provinsi. Kemudian di dalam kabupaten ada kecamatan, di dalam kota juga ada terbagi beberapa kecamatan. Nah, kemudian di dalam kecamatan terbagi, kalau kita bicara di kabupaten, saya ulangi, kalau kita bicara di kabupaten, di dalam kecamatannya itu ada pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Nah, sedangkan ketika kita berbicara dalam administrasi pemerintahan kota, di dalam kecamatan itu umumnya itu hanya kelurahan. Tetapi masih ada, kalau kita bicara karakteristik di Indonesia, masih ada beberapa tempat yang misalnya di bawah kecamatan itu masih ada pemerintahan desa. Oke, saya mau bahas dulu yang ada di kabupaten. Nah, umumnya ketika kita bicara di kabupaten, desa dan kelurahan. Nah, kalau kelurahan ini bisa lihat di sini warna hijau, itu umumnya adalah berada pada kawasan perkotaan. Sedangkan yang desa ini adalah dia masuk dalam kawasan pedesaan. Lain halnya kalau di kota, di administrasi pemerintahan kota, yang pada prinsipnya harusnya sudah kelurahan semua, tapi masih ada beberapa itu yang disebut dengan desa transisi. Desa transisi dalam artian lambat laun akan jadi pemerintahan kelurahan juga gitu, karena dia masuk dalam administrasi pemerintahan kota tentunya gitu. Nah, di slide ini mencoba lebih dalam lagi supaya teman-teman sahabat STR bisa lebih paham. Jadi kalau kita berbicara city, town, small town, ada di atasnya metropolitan, megapolitan, itu kita berbicara ukuran kotanya. Nah, di mana semua itu baik small town, city, metropolitan, megapolitan, itu disebut sebagai kawasan perkotaan atau urban. Artinya dia ya kawasan perkotaan. Saya bacakan di sini definisinya. Kawasan perkotaan adalah wilayah mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan desa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, sumbernya dari sini undang-undang ini. Nah, definisi ini adalah definisi kawasan perkotaan atau urban. Nah, jadi kalau kita bicara urban, itu adalah kita bicara karakteristik ciri dari perkotaan. Tapi kalau kita bicara city, town, small town, selain kita berbicara ciri, itu termasuk kita bicara ukuran kotanya gitu. Nah, tapi saya di sini tidak akan menjelaskan
berapa sih standarnya city, town, small town itu ukuran kotanya misalnya dari si jumlah penduduk. Ya, itu silahkan Anda baca referensinya di tersendiri. Nah, sekarang saya akan bacakan definisi dari kota dalam artian city. Kota atau city selain menunjukkan ciri perkotaan urban juga bagian struktur wilayah administrasi pemerintahan yang mempunyai batas administrasi yang jelas yang dikepalai oleh wali kota. Contoh, kota Palu, City of Palu, kota Surabaya, City of Surabaya. Jadi, kata city atau kota ini selain menunjukkan ciri perkotaan atau urban, juga mendefinisikan wilayah administrasi pemerintahan yang dipimpin oleh wali kota. Nah, sebagai contoh, kota Palu. Nah, bagaimana dengan posisinya misalnya perkotaan Luwuk, kalau kita bicara Sulawesi Tengah, kemudian Toli-Toli, perkotaan Banawa, yang ibu kota kabupaten. Nah, bagaimana dengan kota-kota yang ibu kota kabupaten? Nah, kalau yang itu bukan disebut city, tapi town. Nah, di mana dia hanya menunjukkan ciri perkotaan, tetapi tidak menunjukkan wilayah administrasi dan bukan wilayah otonomi dan bukan dalam satu kesatuan wilayah administrasi pemerintahan, misalnya kecamatan, tidak. Jadi dia hanya berbicara satu kelompok permukiman besar yang skalanya tahun, itu yang disebut dengan. Cuma sayangnya kalau di Indonesia, dalam istilah Indonesia, istilah town dan small town itu tidak ada. Artinya yang punya kata tersendiri. Kan kalau kita bicara kota tadi dalam administrasi yang dan pemerintahan punya otonomi sendiri, itu kan tadi kita bicara city. Nah, ukuran kota city di bawahnya itu tidak ada istilah penamaan tersendiri, tidak ada. Jadi di Indonesia itu kita hanya menggunakan dua kalau kita bicara dalam pemahaman definisi kita sebagai perencana kota dan wilayah, yang diatur dalam peraturan menteri. Misalnya kita bisa melihat di pedoman penyusunan RDTR, karena kalau RDTR itu cakupan dia biasanya mainnya di small town dan town. Nah, itu di situ disebutkan hanya perkotaan atau kawasan perkotaan. Jadi misalnya rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Luwuk, rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Banawa, seperti itu. Jadi kalau di Indonesia cuma ada dua, perkotaan dan kota. Nah, jadi kalau kota-kota tahun tadi itu disebut dengan perkotaan. Jadi perkotaan Banggai, perkotaan Toli-Toli, nah, seperti itu. Selanjutnya bagaimana pengertian desa dan kawasan pedesaan. Jadi sebenarnya pada prinsipnya bersama dengan kota dan kawasan perkotaan. Jadi kalau kawasan pedesaan itu lawannya adalah kawasan perkotaan. Sedangkan kota lawannya adalah desa. Jadi kota dalam artian city itu lawannya desa. Di mana kota dipimpin oleh wali kota, secara administrasi pemerintahan dikepalai oleh wali kota dan wilayah otonomi sendiri. Nah, sedangkan desa adalah wilayah otonomi terkecil yang dipimpin kepala desa. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, kalau kota tadi city, maka desa disebut village. Sedangkan kawasan perkotaan itu adalah ciri dari perkotaan itu disebut dengan urban, maka lawannya itu adalah kawasan pedesaan, yaitu cirinya yang sifatnya karakteristiknya masih pedesaan atau yang disebut dengan rural. Nah, kalau tadi kita bicara kawasan perkotaan tadi atau urban, definisinya itu adalah wilayah yang mempunyai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan disiplin jasa pemerintahan, kegiatan ekonomi yang berbasis misalnya kayak perdagangan dan jasa dan industri. Maka kalau kawasan pedesaan yaitu lawan itu misalnya yang didominasi pertanian. Jadi kalau kegiatan ekonomi di kawasan pedesaan itu adalah kegiatan yang didominasi kegiatan pertanian. Itulah definisi dari kawasan pedesaan. Definisi atau karakteristik. Jadi kalau kawasan pedesaan dalam kurung rural. Kalau kawasan perkotaan dalam kurung urban. Nah, kawasan perkotaan ataupun kawasan pedesaan itu kita bicara karakteristik, ciri. Nah, tapi kalau kita bicara kota dan desa, itu bagian dari kawasan.
dari kawasan perkotaan dan bagian dari kawasan pedesaan. Seperti itu. Jadi desa atau village itu adalah wilayah otonomi terkecil dalam pemerintahan di Indonesia, dan secara ciri bisa kita sebut sebagai kawasan pedesaan. Jadi kalau kawasan pedesaan tidak dibatasi satu desa, bisa satu kecamatan atau bisa terdiri dari beberapa desa yang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan kawasan pedesaan. Seperti itu. Nah, makanya biasanya di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten itu sudah dibedakan mana yang bagian dari kawasan perkotaan dan mana yang menjadi bagian dari kawasan pedesaan. Jadi begitu juga kawasan perkotaan tadi tidak dibatasi batas administrasi. Saya ulangi, kawasan perkotaan tidak dibatasi batas administrasi. Kawasan pedesaan juga tidak dibatasi batas administrasi. Tapi kalau kita bicara kota, city, desa, village itu dibatasi batas administrasi. Secara masih ada hubungannya dengan wilayah administrasi pemerintahan. Seperti itu, artinya dibatasi batas administrasi. Tapi pada prinsipnya itu. Saya pikir sudah cukup jelas. Bagi teman-teman sahabat STR, misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya pikir sudah sangat jelas terkait pengertian kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, kota dan desa. Semoga ini sangat membantu teman-teman sebelum berkecimpung di dunia pekerjaan, terutama mahasiswa yang semester akhir. Jangan kita berbicara sudah sangat jauh, padahal hal yang mendasar ini kita tidak bisa membedakannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.